Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul American Underdog yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan impian seorang anak yang ingin menjadi pemain American football di NFL dan menjadi MVP. Meski mengalami jatuh bangun dan sakit yang luar biasa, dia tidak menyerah hingga dia berhasil mengejar mimpinya. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak muda bernama Kurt Warner sedang menonton pertandingan American football. Dia sangat terkesima dengan salah seorang pemain yang bernama Joe Montana yang menjadi MVP di tahun tersebut. Sejak itu, Kurt sangat terobsesi menjadi pemain American football yang berlaga di NFL atau American Football League. Namun demikian, Kurt sadar tidak mudah untuk menjadi pemain di kelas tersebut. Hal itu karena hanya 1% pemain yang dapat masuk ke NFL dari Liga Kampus dan hanya satu orang yang berhasil menjadi MVP pada tiap tahunnya. Tapi Kurt tidak menyerah, dia meniti karir mulai dari tim American Football SMA hingga menjadi atlet tim American Football di kampusnya. Namun demikian, performanya terus menurun hingga dia dijadikan pemain cadangan dalam klubnya. Beberapa lama kemudian, salah satu sahabatnya yang bernama Hartnett mengajak dia nongkrong di sebuah klub malam. Tanpa diduga, Kurt melihat salah seorang wanita yang sedang asik berjoget dan Kurt langsung menyukai wanita itu pada pandangan pertama. Oleh karena itu, dia sering ke klub malam tersebut hingga akhirnya dia berkesempatan untuk kenalan dengan si wanita. Pada awalnya, si wanita enggan berkenalan dengan Kurt karena dia adalah janda anak dua. Tapi setelah dirayu, si wanita pun mau memperkenalkan dirinya yang bernama Brenda. Brenda sendiri adalah seorang janda dengan satu orang putra bernama Zack dan satu orang putri bernama Jessie. Isabel, Jacqueline. Supposed to be the other way. You won't tell me your name. So. It's one of us. Okay. Save every month. It's the first time. Okay. And football. I'm Brenda. Hey, come on, wait a second. I mean, is this something that I said? Do you need to know about me? I'm divorced and I got two. Beberapa hari kemudian, Kurt berkunjung ke rumah Brenda dan Kurt langsung bisa akrab dengan Zack dan Zack sendiri adalah seorang anak berkebutuhan khusus karena penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal itu membuat ibu Brenda yang bernama Jenny merasa kagum dan menanyakan sosok Kurt pada Brenda. Tak lama setelah itu, Kurt pamit karena Brenda akan mengajak Zack untuk terapi. Saat mengantar Kurt keluar, Brenda kagum dengan perjuangan Kurt untuk menemuinya, yakni berjalan kaki sejauh 3 mil atau hampir 5 km. Selanjutnya, Kurt kembali ikut pertandingan dan tetap duduk di bangku cadangan. Kurt pun mengajukan protes ke pelatihnya karena dia sudah 4 tahun menjadi pemain cadangan. Kurt lantas meminta pada pelatihnya agar dia dimainkan atau menjadi starter. Sang pelatih mengatakan jika Kurt memiliki bakat dalam lemparan yang akurat, namun dia sering meninggalkan garis pertahanan. Lalu Kurt berdiskusi dengan pelatihnya. Setelah mereka berdua mengobrol, akhirnya pelatihnya memberi kesempatan untuk Kurt bermain. Tapi Kurt malah menjadi bulan-bulanan karena selalu dijatuhkan oleh pemain lawan. Selanjutnya, Kurt kembali menemui Brenda. Dia mengajak Brenda untuk berkencan di pinggir sungai. Di situ, mereka berbicara dari hati ke hati dan Kurt juga sempat melihat tato di tangan Brenda yang merupakan moto Korps Marinir. Brenda pun menceritakan masa lalunya bahwa dia adalah seorang anggota marinir. Dia mengatakan pada awalnya dia disarankan oleh seorang ibu-ibu untuk mendaftar marinir. Karena Brenda memiliki bakat sebagai seorang marinir, sehingga selepas SMA, Brenda mendaftar menjadi anggota marinir. Setelah itu, Brenda menikah dengan sesama anggota marinir yang bernama Brad. Namun sayang, pernikahan mereka harus kandas karena Brad berselingkuh. Kemudian Kurt menanyakan kondisi Zack yang berkebutuhan khusus. Brenda pun mengatakan jika dulu Zack lahir normal, namun pada suatu ketika Brad menelpon jika Zack kesulitan bernafas.
Dan ketika diperiksa di rumah sakit, Zack ternyata mengalami pembengkakan otak. Hal itu membuat Brenda kaget dan bertanya-tanya mengapa Zack bisa seperti itu. Lalu Brad pun jujur jika dia tak sengaja menjatuhkan kepala Brad ke kamar mandi, dan hal itulah yang menyebabkan penglihatan Zack tidak berfungsi. Selanjutnya, Brenda juga mengatakan seandainya Brad tidak jujur dengan tindakannya, mungkin Brenda memaafkan perselingkuhan yang dia lakukan. Sejak obrolan itu, Brenda dan Kurt semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hal itu membuat Kurt semakin semangat dalam bertanding. Performanya pun terus meningkat hingga dia diprediksi dapat menjadi kuda hitam di NFL. Kemudian, saat musim transfer pemain NFL, salah satu agen menghubungi Kurt jika dia sedang dipromosikan untuk berlaga di NFL. Di sisi lain, Kurt terlihat serius dengan Brenda. Kurt mengenalkan Brenda pada ibunya, tapi kelihatannya ibu Kurt tidak begitu setuju dengan Brenda. Hal ini karena Brenda adalah janda anak dua. Jadi ibunya menanyakan pada Kurt apakah dia siap menerima segala konsekuensinya. Lalu ibu Kurt mengatakan jika besok adalah hari pengumuman transfer pemain NFL. Tiba-tiba Brenda menjela dengan mengatakan jika besok hari ulang tahun Zack dan mengundang Kurt untuk hadir dalam acara tersebut. Kurt tentu menyanggupi undangan tersebut. Single mom, 2 kids. That's no joke. Pada keesokan harinya, Kurt datang ke acara ulang tahun Zack dengan murung karena tidak ada klub NFL yang mengontraknya. Brenda lalu menyemangati Kurt jika ini bukan akhir, karena dia yakin jika Kurt akan bermain di NFL. Perkataan Brenda benar adanya. Saat sedang makan malam, Kurt akhirnya mendapat kabar jika dirinya dikontrak oleh salah satu klub NFL yang bernama Packers Green Bay. Kurt juga menerima pembayaran awal sebesar $5.000. Kurt kemudian langsung membeli mobil dengan uang tersebut. Namun demikian, saat mengikuti sesi latihan, Kurt tidak berlatih sesuai dengan ketentuan. Dia beralasan tidak membaca buku panduan pelatihan. Hal itu membuat sang pelatih marah, lalu Kurt dipecat. Kurt berusaha meyakinkan jika dia mempunyai bakat dan meminta diberi kesempatan 1 kali lagi. Namun, si pelatih tidak menghiraukan Kurt. You hear what I said? You're in. I want to go in. I just don't want to blow it out. Wish you well. We're letting you go. I have been working for this my entire... You're not. Kurt pulang dengan keadaan galau karena sekarang dia menjadi pengangguran. Kurt lantas curhat pada Brenda jika sekarang dia tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki rumah. Brenda lalu mengajak Kurt tinggal di rumahnya karena Brenda berencana akan melanjutkan sekolah perawat sehingga Kurt dapat menjaga anak-anak saat Brenda sekolah. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhannya, Kurt bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko supermarket dengan shift kerja malam hari. Melihat usaha Kurt, Brenda tentu mendukung keputusan Kurt dan mengatakan agar dia jangan menyerah. Maka, di sela-sela bekerja dan menjaga anak, Kurt juga tetap menyempatkan untuk berlatih American football sendiri. Pada suatu hari, saat Kurt dan Brenda sedang makan siang, tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang bernama Jim Foster. Dia adalah kepala pelatih di Iowa Barnstormers, sebuah klub yang bermain di AFL atau Arena Football League. Jim menawari Kurt untuk menjadi salah satu pemain di timnya dengan posisi quarterback. Tanpa berpikir panjang, Kurt langsung menolak tawaran itu. Karena bagi Kurt, klub di AFL bukanlah football melainkan kumpulan sirkus dan para pemain football buangan. Mendengar omongan Kurt, Jim tidak marah. Dia lantas meninggalkan uang dan kartu namanya dengan harapan Kurt mau bergabung di klubnya. Brenda lalu berusaha membujuknya agar dia mau menerima tawaran tersebut. Namun Kurt tetap menolaknya karena menurut Kurt hanya NFL sajalah turnamen football yang sesungguhnya dan dia hanya akan ke sana. Namun demikian, Kurt saat ini tidak dikontrak oleh klub NFL manapun dan kondisi keuangan mereka juga menipis. Setelah itu, ayah Brenda yang bernama Larry menanyakan keseriusan hubungan Kurt pada putrinya. Kurt mengatakan jika dia serius dengan Brenda, namun belum akan menikahinya. Selanjutnya, ayah Brenda juga berpamitan jika mereka akan berpindah rumah ke Arkansas karena merasa di sana lebih baik. Beberapa lama kemudian, musim dingin pun tiba. Karena mereka sudah tidak mempunyai uang, maka mereka tidak bisa membeli pemanas ruangan. Hal itu membuat anak-anak mereka mengalami demam. Oleh karena itu, Brenda memutuskan untuk berhenti sekolah dan hendak bekerja. Tapi hal itu dilarang oleh Kurt. Kurt menyarankan agar mereka untuk sementara tinggal di rumah ibunya saja.
Namun, masalah kembali muncul. Saat di perjalanan, mobil mereka kehabisan bensin, padahal waktu itu sedang turun salju dengan lebat. Setelah mengumpulkan uang receh, lalu Kurt pergi ke SPBU terdekat dengan jalan kaki. Sesampainya di SPBU, uang yang dia bawa ternyata kurang, sehingga dia memohon belas kasihan si penjual. Untungnya si penjual mau membantu. No, please, please. Sementara itu, kondisi keuangan Kurt yang sulit membuat dia terpaksa menerima tawaran Jim untuk bergabung dengan tim football Iowa Barnstormers. Lalu di klub tersebut, Kurt bertemu kembali dengan sahabatnya yaitu Hadnot. Kemudian sebagai klub kasta rendah, klub ini menjadikan ladang gandum sebagai tempat latihan. Namun performanya belum terlalu terlihat. I think it's time to try it. That's so funny. All right. Ooh, I wake up in the morning, boy. Get out of here. You better watch it. Get out. You're moving in slow motion. 1, 2, 3. Man, it's fast. This is where we practice. Where on earth do we play? Kini tiba pada permainan sesungguhnya yang diselenggarakan Arena Rodeo. Pada pertandingan itu, lagi-lagi Kurt membuat kekonyolan, hingga penonton meminta pelatih untuk mengeluarkan Kurt dari lapangan. Setelah itu, Jim yang tahu jika Kurt memiliki bakat namun kurang diberi sentuhan, lalu dia memanggil Kurt dan melatihnya secara pribadi hingga dia paham dalam bermain di AFL. 3 steps drop. What are you doing in that extra beat? Push and throw. Pada pertandingan selanjutnya, Kurt kini tampil beda. Dia memperlihatkan perkembangan, dia berhasil mencetak touchdown. Karena hal itu, dia mendapatkan bonus uang $100 dari Jim. Pada awalnya, Kurt bingung dengan pemberian uang tersebut. Lalu Jim menjelaskan di dalam kontrak, seorang pemain yang berhasil memperoleh touchdown akan mendapatkan bonus $100. Hal ini membuatnya semakin bersemangat, dan dalam pertandingan itu, Kurt berhasil memenangkan pertandingan dengan memperoleh 7 touchdown. Para anggota tim selanjutnya merayakan kemenangan mereka dengan berpesta bersama gadis-gadis. Hal tersebut rupanya membuat Brenda cemburu. Pada pertandingan selanjutnya, Brenda dan Zach berniat memberikan kejutan pada Kurt dengan menonton pertandingan tanpa memberitahu Kurt. Namun hal itu membuat Brenda susah menemui Kurt karena pihak keamanan tidak percaya begitu saja jika Brenda adalah pacar Kurt. Lalu Brenda kaget karena Zach tiba-tiba hilang. Brenda lantas berteriak mencari Zach. Teriakan tersebut membuat Kurt sadar jika ada Brenda di situ. Setelah mereka bertemu, mereka kembali cekcok karena kesalahpahaman tersebut. Brenda protes karena dia kesulitan menemui Kurt, tapi Kurt mengatakan jika Brenda tidak memberitahunya sehingga dia tidak bisa memberitahu petugas keamanan. Lalu, kemarahan Brenda memuncak ketika Hadnot mengabari jika akan ada pesta bersama gadis-gadis untuk merayakan kemenangan mereka. Beberapa lama kemudian, Brenda menemui Kurt di tempat pelatihan timnya. Brenda menanyakan kembali keseriusan hubungan mereka. Brenda mengatakan jika di antara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi. Di sisi lain, Brenda yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahannya mengambil sikap sepihak dan tidak ingin mengalami luka kedua kalinya. Maka Brenda pun memutuskan Kurt. Everything that's going on. I've been because you can't decide. You Afraid of what? Of me bailing on you? Of me hurting you? Me? Zen. You don't know that. Kurt, I want you to chase your dreams, just not with me. It was a discussion and now it's a decision. And you know what? Drive safe. Tell the kids I said hi. Setelah itu, Kurt kembali bertanding dan kembali mendapat kemenangan. Tapi kali ini, Kurt terlihat murung, tidak bahagia seperti biasanya. Ibunya yang menonton pertandingan itu melihat jika anaknya tidak dapat menikmati kemenangan yang dia dan timnya dapatkan. Seusai pertandingan, ibu Kurt memberikan nasihat kepada putranya mengenai kehidupan. Ibunya juga tahu kegalauan yang Kurt alami karena dia putus dengan Brenda. Kemudian ibu Kurt mengatakan jika dia mendukung hubungan Kurt dan Brenda, hal itu karena sejak Kurt bersama Brenda, Kurt menjadi lebih baik dan bahagia.
Beberapa lama setelah itu, Brenda tiba-tiba menelpon Kurt dan mengabarkan jika kedua orang tuanya telah meninggal akibat bencana badai yang melanda Arkansas. Mendengar hal itu, Kurt langsung bergegas menyusul Brenda ke Arkansas. Selanjutnya, seusai melakukan kremasi, Kurt kembali pulang, sedangkan Brenda masih harus membersihkan rumah orang tuanya yang berantakan. Kemudian, sekembalinya Brenda dari Arkansas, ternyata Kurt sudah menyiapkan kejutan. Kurt melamar Brenda. Dengan menangis, Brenda lantas menerima lamaran Kurt dan beberapa lama kemudian mereka pun menikah. Anak-anak Brenda juga sudah memanggil Kurt dengan sebutan ayah. I love you. Yes. Brenda. Finding you, Daddy. Akhir pekan pun tiba. Pertandingan final antara Iowa Barnstormers melawan juara bertahan Storm. Pertandingan itu berlangsung dengan seru. Meski demikian, Kurt dan timnya tidak berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Seusai pertandingan, David Gills, utusan dari klub Rams, salah satu klub yang bermain di NFL, menemui Kurt dan menawarkan Kurt untuk bergabung di tim football Rams. Mendengar hal itu, Kurt sangat senang karena impiannya untuk bermain di NFL kembali terbuka. My pleasure, yeah. Thanks for coming out. Sorry we didn't win. I'm David Gillis. Putting off his calls for a while. I'm with the Rams. Namun demikian, jajaran pelatih Rams mengalami silang pendapat. Pelatih kepala Rams yang bernama Dick sangat menyukai cara bermain Kurt, sedangkan direktur teknik yang bernama Mike mengatakan bahwa Kurt sangat lambat, ditambah lagi dia sudah tua. Bahkan penampilannya di bawah standar dan tidak memiliki nilai jual, sehingga mustahil dia bisa dimasukkan menjadi anggota tim Rams. Meski ada silang pendapat, Dick yang yakin betul dengan keputusannya, dia dapat melihat kalau Kurt memiliki lemparan tangan yang kuat sekali. Mike yang sedari awal selalu memojokkan Kurt pada sesi latihan, di sini Kurt berusaha untuk tetap bertahan sembari menunjukkan kemampuannya. Kemudian setelah masa orientasi, Dick menemui Kurt. Dia memberi nasihat dan juga menyemangati Kurt karena Dick punya keyakinan jika Kurt memiliki kemampuan dan bakat. Oleh karena itu, Dick memberi Kurt kesempatan untuk memperlihatkan kemampuannya walau hanya menjadi pemain cadangan. Mendengar hal itu, semangat Kurt pun bangkit kembali dan dia berjanji akan membuktikannya. Destiny. Together. There's something special about you, son. Oh, coach, thank you. Thank you for trusting me. I gotta tell. Dengan bergabungnya Kurt ke klub NFL, perekonomian Kurt kian membaik. Dia sekarang bisa membeli rumah yang cukup mewah. Lalu Kurt juga sudah mempercayai Zach dan menganggapnya seperti anak yang normal. Selanjutnya, pada tahun 1998, quarterback terbaik yang dimiliki Rams dilanggar dengan kertas dan mengalami cedera yang cukup berat. Hal tersebut membuat sang pelatih kecewa, apalagi dia adalah pemain terbaik. Kini, quarterback cadangan yang ada hanyalah Kurt. Para pelatih berdebat apakah Kurt akan diturunkan atau tidak. Begitu juga dengan para analis olahraga yang membahas siapa yang akan diturunkan dalam posisi quarterback. Kemudian Kurt dipanggil ke ruangan pelatih Mars. Pelatih menanyai kesiapan Kurt untuk dimainkan dalam pertandingan selanjutnya. Hal itu dilakukan karena pelatih Mars ingin melihat seberapa bagus mental Kurt dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat mengintimidasi. Tapi Kurt tidak goyah dan dengan mantap Kurt menepis pertanyaan-pertanyaan pelatih Mars yang menyudutkannya. Tak hanya itu, dia juga meminta agar dirinya diberi kesempatan untuk membuktikannya. Setelah itu, pihak pelatih mengadakan konferensi pers dan menyatakan jika pihaknya telah siap memainkan Kurt. Kabar itu tentu sesuatu yang mengagetkan karena nama Kurt tidak pernah didengar sebelumnya. Hal itu juga menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Di tengah berbagai tekanan, Kurt mencoba tetap tenang menjelang pertandingan yang akan dia jalani. Lalu sebelum pertandingan dimulai, Brenda menemui Kurt. Dia membacakan surat yang ditulis oleh Zach yang membakar semangat Kurt untuk bertanding. You play your football game. I try. Maybe God does have something amazing in store for us.
Kini pertandingan pun dimulai. Kurt tampak masih canggung sehingga dia masih sering berbuat kesalahan. Kemudian di tengah pertandingan, pelatih Mars memanggil Kurt dengan mengatakan jika kerasnya selama ini adalah untuk menimpa dirinya menjadi juara, dan Mars yakin sekali bahwa sekarang Kurt betul-betul sudah siap untuk itu. Setelah itu, pertandingan kembali berlanjut dan Rams berhasil mengimbangi permainan tim lawan. Dan Kurt memperlihatkan kualitas dirinya yang sekarang yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Kurt Warner bermain dengan tenang dan bersemangat. Selain itu, Rams memberinya kendali penuh atas pertandingan football ini padanya, hingga dia berhasil membawa Rams menjadi juara liga tahun ini. Begitu berhasil mendapat kemenangan, Kurt mengucapkan sangat berterima kasih kepada orang yang percaya pada dirinya, termasuk kepada Brenda yang selalu mendukung sehingga dia berhasil mengejar mimpinya. Kurt yang tadinya pemain yang tidak dianggap, kini menjadi pemain terbaik. Prestasi yang diperoleh oleh Kurt membawanya menjadi seorang MVP pada tahun itu, sekaligus menjadi pemain terbaik. Karir Kurt tak berhenti sampai di situ. Dia masih bermain hingga tahun 2009 dan berulang kali mendapat penghargaan. I don't want this game to end, gentlemen. First quarter, and he throws. Right. This in right now. That young man dead. Up above, directionless and drifting low. Players, all the coaches, my family, everybody for believing in me. Seperti itulah kisah tentang impian seorang anak yang ingin menjadi pemain American football di NFL dan menjadi MVP. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.